Sakit jantung di usia 50 itu dimulai saat usia 20 tahun. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Banyak yang berpikir penyakit jantung itu datangnya tiba-tiba. Seolah-olah besok pagi bangun, dada langsung nyeri lalu dilarikan ke IGD. Padahal, tubuh kita itu tidak sekejam itu ya. Dia memberi tanda, memberi waktu, memberi kesempatan. Tapi sayangnya, kita sering sibuk memilih kue kedua. Padahal, yang pertama pun belum habis. Bayangkan, tubuhmu itu seperti rekening bank. Setiap rokok yang dihisap, setiap malam begadang, setiap sendok nasi yang berlebihan, semuanya adalah setoran kecil menuju kebangkrutan kesehatan. Jantung yang bermasalah di usia 50 tahun itu bukan musuh yang datang tiba-tiba. Dia hasil dari investasi jangka panjang yang buruk, dimulai dari usia 20 tahun. Saat temanmu itu rajin jogging dan kamu rajin scrolling, saat itulah perbedaan bunga kesehatannya itu mulai berjalan diam-diam. Coba lihat contoh lain ya. Alzheimer di usia 60 tahun. Nah itu bukan tiba-tiba otak kita itu ngeheng seperti laptop tua. Itu hasil dari puluhan tahun kebiasaan tidak melatih otak, makan tinggi gula, stres kronis, dan tidur yang berantakan. Otak itu adalah organ yang sensitif. Kalau dari muda kamu sering multitasking sambil makan, sambil nonton, sambil chatting, sel otakmu itu kebingungan. Koneksi sinapsnya seperti kabel charger yang dililit-lilit. Akhirnya cepat rusak. Begitu pula dengan lututmu. Di usia 50-an, mulai susah naik tangga. Lututnya ngilu. Tiap hari duduk, mau berdiri, rasanya itu seperti naik gunung Everest. Nah itu juga bukan datang semalam. Itu dimulai ketika usia 20 tahunan, kamu bilang, besok aja olahraga. Besoknya bilang, minggu depan deh. Lalu tiba-tiba, 10 tahun berlalu, dan yang bergerak itu cuma timbangan ke arah kanan. Dan jangan lupa ya, paru-paru. Banyak orang merasa keren waktu remaja karena bisa meniup asap rokok seperti naga. Tapi, paru-paru itu bukan pabrik baja. Asap yang masuk itu membuat saluran nafas menyempit, bulu getarnya jadi rusak, dan elastisitas paru itu hilang. 20 tahun kemudian, kamu baru sadar nafasmu itu tinggal separuh. Tapi harganya itu bukan separuh, melainkan seluruh kualitas hidupmu. Tubuh manusia itu luar biasa, tapi ia juga mencatat semua keputusan kita. Setiap kali kita memilih rebahan daripada jalan kaki, setiap kali kita menolak air putih dan memilih minuman manis, tubuh itu tidak marah, dia cuma mencatat. Tapi nanti, di usia 40-50 tahun, buku catatannya itu dibuka. Dan saat itu, tagihan mulai muncul satu persatu. Kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat, nyeri sendi, nyeri dada, lupa nama cucu. Yang menarik, semua penyakit degeneratif, jantung, otak, sendi, paru, ginjal, itu punya kesamaan. Mereka tidak suka perubahan mendadak, baik arah baik maupun buruk. Kalau kamu mau memperbaiki, jangan berharap besok langsung sehat total ya. Tapi kabar baiknya, proses membaik itu dimulai dari satu langkah kecil. Hari ini, kamu jalan 10 menit, besok 15 menit. Lama-lama, tubuhmu itu mulai percaya lagi padamu. Dan lucunya, tubuh kita itu sebenarnya jujur ya. Kalau kamu terlalu sering bohong sama diri sendiri, aku masih muda, nanti aja olahraganya. Aku kan nggak gendut, cuman agak lembut. Tubuh itu nggak akan membantah. Dia diam, tapi dia ingat. Lalu di usia 50 tahun, dia hanya berkata, sekarang giliranku bicara. Dan biasanya dia bicara lewat tensi tinggi, nyeri dada, atau gula darah yang menolak untuk turun. Banyak yang bilang, tapi dok, kakek saya umur 90 tahun juga suka makan lemak dan nggak pernah sakit tuh. Benar, tapi itu 1 dari 1000. Dan genetik itu cuma memberi tiket, bukan jaminan. Kalau kamu beli tiket konser, tapi datangnya jam 10 malam, ya kamu tetap kan nggak bisa lihat konsernya, walau punya tiket VIP. Begitu pula ya dengan kesehatan. Genetik itu bisa bagus, tapi gaya hidup yang buruk itu tetap bisa membatalkan anugerah itu. Jadi kalau misalnya kamu masih di usia 20-an atau 30-an, kabar baiknya, kamu sedang menulis masa depan kesehatanmu. Kalau kamu udah 40-an atau juga 50-an, kabar baiknya juga sama, belum terlambat untuk menulis ulang. Karena penyakit degeneratif itu bukan kutukan, tapi hasil dari keputusan kecil yang bisa dirubah dengan keputusan baru. Tidak perlu sempurna, cukup dimulai. Kesehatan itu, teman-teman, seperti cinta. Tidak bisa dipaksakan, tapi harus dipelihara. Kalau kamu abaikan, dia pergi pelan-pelan. Kalau kamu rawat, dia bertahan dan beri kamu kebahagiaan. Jadi mulai hari ini, perlakukan tubuhmu seperti pasangan hidup yang setia. Beri dia makanan yang baik, waktu istirahat, dan sedikit olahraga. Karena dia udah menemanimu sejak usia 0. Dan dia akan terus bersamamu sampai akhir hayat. Ingatlah, apa yang kamu lakukan hari ini adalah surat cinta untuk tubuhmu di masa depan. Jangan biarkan
Aku yang sekarang membuat aku yang nanti menyesal. Karena nanti saat lututmu itu udah mulai protes dan jantungmu itu berdetak berat, kamu akan sadar. Ternyata semua itu dimulai dari pilihan kecil di usia muda. Hidup ini bukan tentang seberapa panjang usia kita ya, tapi seberapa baik kita menjaganya. Jadi mulai sekarang, yuk kita rawat diri dengan lebih sadar. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh, bagikan ke orang lain. Siapa tahu dengan satu klik, kamu menyelamatkan jantung seseorang hari ini.